mengenai kesembuhan. Dan bersyukur sekali karena setiap kita diberi kesehatan, diberi kekuatan sehingga kita masih bisa berkumpul pada malam hari ini mengenai kesembuhan. Dan bersyukur sekali karena setiap kita diberi kesehatan, diberi kekuatan sehingga kita masih bisa berkumpul pada malam hari ini. Kita akan mulai PA kita pada malam hari ini. Bersyukur buat kasih setia Tuhan yang nyata dalam setiap kehidupan kita. Dan kehidupan kita selalu Dia pegang. Mohon maaf Bapak Ibu, baru nyambung kembali karena jaringan internet yang terganggu. Mohon maaf. Kita akan segera mulai Bapak Ibu PA kita pada malam hari ini. Dan kita akan merenungkan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita sambil kita menaikkan pujian harapanku. Kita mau menaruh pengharapan kita hanya di dalam Dia satu-satunya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang besar. Nanti setelah menaikkan pujian ini, nanti saya minta Bapak Gersom untuk berdoa memulai PA kita. Hanya Engkau pengharapan kami satu-satunya Tuhan, dan tidak ada yang lain. Kasih-Mu besar, kasih-Mu nyata bagi kami umat-Mu, bagi kami jemaat. Kasih karya-Mu nyata dalam
Bapa, kami bersyukur atas pertemuan malam hari ini via Zoom. Bapa, berikan kepada setiap kami kesehatan, hikmat akal budi, sehingga kami boleh mengerti apapun yang diajarkan oleh Pak Yaya pada malam hari ini. Bapak, Engkau urapi, Engkau berkati Pak Yaya yang menyampaikan pada malam hari ini. Bapak, berikan kepada kami yang baik, berikan kepada kami cuaca yang baik, kami boleh mengikuti ini dari perjalanan dengan baik. Terima kasih Bapak. Dalam nama Mesias siswa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo Bapak dan Saudara, apa kabarnya? Saya harap kita semua baik-baik ya. Dalam pemeliharaan Tuhan, roh kita, jiwa kita makmur dalam Dia, karena itu yang Dia kehendaki dalam setiap kita. Tapi saudara, karena dalam pelajaran dua slide sebelum kita memulai yang baru, saya akan ingatkan saudara lalu itu dua slide yang lalu terlihat dalam Efesus 3 dikatakan di dalam Dia punya apa yang benar dengan kebenaran, yaitu Injil keselamatan di dalam Dia punya anak saya akan Roh Kudus yang telah dijadikan. Jadi yang lain adalah Roh Kudus. Nah, apa artinya ini? Ini bukan seal pengaman. Dalam bahasa Inggris perkara itu ditulisnya seal. Ini bukan seal pengaman ya. Seal pengaman itu seperti ini ya. Pelapis anti bocor kalau tank kita akses kita yang bergelombang itu ya, saudara, itu bocor, maaf saya lupa namanya, maka diperlukan asbes kita atau yang dari seng itu ya, seng bergelombang itu bocor, perlu seal. Nah, ini sealnya saudaraku. Atau untuk pipa itu supaya jangan bocor maka memerlukan seal ya. Dan karet seal ini bukan hanya untuk pipa air tapi pipa gas juga. Jadi di tabung gas kita itu ada sealnya pastinya saudara. Jadi ini adalah seal pengaman ya, bukan seperti ini maksudnya ya, tapi seal yang berupa tanda kepemilikan gitu ya, tanda kesahihan. Nah, seperti ini seal seperti ini ya. Ini adalah wax seal ya. Jadi untuk tanda kesahihan surat-surat kita pakai wax seal seperti itu, atau tanda originalitas dari produk kita beri seal di sana ya. Tanda persetujuan kalau ada orang mengajukan sesuatu lalu pemimpinnya menyetujui, dia beri tanda approve, ini itu adalah seal bahwa yang mengajukan permintaan itu disetujui, artinya dia dijamin untuk melaksanakan apa yang dia hendak lakukan gitu ya. Kemudian dalam bermasyarakat kita juga kenal ini meterai tempel ya, ini juga adalah seal. Ini adalah meterai yang menyebabkan sebuah surat itu sahih karena kita membayar bea meterai kepada pemerintah untuk mensahkan ini ya. Nah, jadi ini adalah tanda meterai. Nah, seal ini tentu tidak sebesar surat kuasanya ya, meterai ini tidak sebesar surat kuasanya. Itu artinya ini adalah bagian kecil saja ya, tanda-tanda tadi itu tidak sebesar produknya. Misalnya ada botol minuman, terus ada seal yang berwarna emas tadi, itu berarti sealnya tidak sebesar botolnya gitu ya. Nah, jadi itu adalah hanya tanda keselamatan. Tandanya apa? Roh Kudus berdiam di dalam kita.
Kapan itu? Kitab suci mengatakan kita itu terima Roh Kudus ketika Yesus sudah dimuliakan. Kapan Yesus dimuliakan? Yesus dimuliakan itu ketika dia sudah mati dan menebus dosa-dosa kita, dia menebus kita dari kematian, kemudian dia dikuburkan, dia bangkit, itu Yesus dimuliakan waktu dia bangkit. Jadi ketika Yesus dimuliakan, maka dia bisa memberikan Roh Kudusnya. Dan di kamar loteng itu, ketika dalam pintu-pintu yang terkunci, Tuhan Yesus mengembuskan nafasnya dan berkata, terimalah Roh Kudus. Itu seal. Jadi seal itu tidak diberikan oleh Tuhan Yesus sebelum Yesus wafat. Jadi sebelum Yesus wafat, pada pertemuan misalnya di bukit, khotbah di bukit, dan pada waktu Yesus mengajak murid-muridnya berdoa di Taman Getsemani, Tuhan tidak berkata terimalah Roh Kudus karena dia belum dimuliakan. Tapi setelah dia bangkit dari kematian, dia berkata terimalah Roh Kudus. Dan waktu Roh Kudus diberikan kepada kita, itu masih dalam bentuk meterai, artinya cuma sedikit saja bagiannya. Ya kalau botol itu, botol aqua misalnya ya, botol aqua yang 300 mili gitu ya, yang 300 mili, yang 150 mili, itu baru ada sedikit dari air aquanya itu, dari air aquanya. Nanti kapan itu bisa mengalami kepenuhan? Ketika botol itu dicelupkan ke dalam bak aqua, dicelupkan ke dalam sebuah bak atau ember yang isinya air aqua semua, dicelupkan, barulah dia mengalami kepenuhan. Dan kepenuhan itu terjadi pada Pentakosta. Tapi seal ini sebelum Pentakosta. Nah,